Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada para peserta didik kelas 7A sampai kelas 7H yang kami cintai, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di SMP Negeri 3 Karanganyar dan selamat mengikuti kegiatan PLS. Dan sebelumnya kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan MPLS yang insya Allah akan diselenggarakan selama kurang lebih 3 hari, yaitu mulai tanggal 13, 14 dan 15 Juli 2020. Pada kesempatan ini kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bapak Supri Martono Teguharjo, SPD, di mana kami mendapatkan amanah dari kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah di bidang akademik atau kurikulum. Dan pada kegiatan MPLS ini kami mendapat kesempatan untuk menyampaikan tentang kegiatan pembelajaran di masa pandemi atau yang biasa disebut dengan masa COVID-19, di mana di dalam masa pembelajaran pandemi seperti ini terdapat beberapa cara berdasarkan SKB 4 Menteri, yaitu yang pertama berdasarkan zonanya, ada yang zonanya zona merah, zona oranye maupun kuning, maka pembelajarannya diharapkan belajar dari rumah. Dan apabila zonanya adalah zona hijau, maka bisa pembelajaran tatap muka dengan berbagai persyaratan. Untuk wilayah Kebumen kebetulan mungkin sampai saat ini masuk pada zona kuning, yang mana sudah diputuskan bahwa tiap sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau disebut juga pembelajaran dari rumah, termasuk SMP Negeri 3 Karanganyar. Untuk sementara waktu kita mengikuti anjuran dari pemerintah Kabupaten Kebumen, yaitu melakukan pembelajaran lewat daring atau online. Untuk itu ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama yaitu jelas mungkin bisa perangkat berupa HP Android, kemudian pulsa atau paketan yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebenarnya ada beberapa hal untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, yaitu bisa berbentuk daring maupun luring. Daring atau online mungkin bisa dengan cara dari Bapak Ibu guru mengirimkan beberapa tugas pada para siswa. Apa saja bentuknya atau modelnya, bisa berupa menggunakan fasilitas WA atau WhatsApp, atau mungkin dengan menggunakan Google Classroom, atau mungkin dengan menggunakan Google Form, menggunakan kuis, kemudian bisa menggunakan Edmodo atau yang lain. Kemudian jika pembelajaran luring mungkin bisa memanfaatkan fasilitas seperti misalkan dari TVRI maupun dari radio, bisa dari radio sekolah, bisa dari radio daerah. Untuk itu kalian persiapkan, karena kita memang harus seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana jika tidak mempunyai fasilitas Android atau mungkin di daerahnya tidak terdapat sinyal yang kuat? Mungkin kalian bisa dengan cara berkelompok dengan dasar zona, dalam arti zona terdekat tidak terlalu jauh. Mungkin bisa bersama-sama belajar menggunakan fasilitas Android yang dipunyai oleh teman kalian. Yang penting dalam masa-masa seperti ini kita berinovasi bersama-sama dalam pembelajaran jarak jauh agar kurikulum tetap tercapai dan sampai kepada para peserta didik. Kemudian jika apabila kita sudah masuk zona hijau, maka mungkin kalian sudah diperbolehkan untuk masuk sekolah, tetapi dengan berbagai persyaratan. Yang pertama yaitu harus memenuhi standar kesehatan sesuai dengan protap COVID-19. Itu yang pertama, harus memakai masker. Kemudian di sekolah sebelum masuk harus diukur suhu tubuhnya.
menggunakan alat yang sudah disediakan oleh sekolah, kemudian harus cuci tangan menggunakan sabun, dan selama bersekolah harus jaga jarak. Kemudian menggunakan sistem shift. Sistem shift yaitu anak sebanyak 32 misalkan dibagi menjadi 2, 16, di mana nanti diberi kesempatan selang-seling berangkat 3 hari, tidak berangkat atau belajar di rumah 3 hari. Di dalam kelas pun selama belajar itu hanya sekitar 2 jam pelajaran atau jam 7 mungkin hanya sampai jam 10. Tempat duduknya tidak boleh berpindah. Jika seorang anak duduk di bagian pojok kanan, maka selama belajar harus di situ terus. Dan nanti kalau teman berikutnya juga duduk di pojok kanan, harus di kursi yang lain. Seperti itu, karena itu sudah aturan dengan tujuan agar kesehatan kita tetap terjaga. Kemudian setelah selesai pelajaran tidak boleh jajan atau ke kantin, karena kantin harus tutup. Maka harus langsung pulang alias tanpa istirahat. Dan langsung pulang ke rumah, tidak terus main ke pasar, karena nanti bisa berakibat berkumpul dengan orang lain. Bahkan pada saat berangkat dan pulang tidak dianjurkan untuk menggunakan angkutan umum, tetapi harus dijemput oleh orang tua. Selain persyaratan di atas juga ada syarat yang lain, yaitu harus orang tua menyetujui anaknya untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas atau tatap muka. Jika orang tua tidak setuju, maka anak boleh tidak mengikuti pembelajaran secara tatap muka, tetapi secara daring. Demikian mungkin untuk pembelajaran di SMP Negeri 3 Karanganyar khususnya, dan mungkin di Kabupaten Kebumen. Kita berharap walaupun pembelajarannya seperti ini, ada pembelajaran jarak jauh, ada pembelajaran tatap muka yang ada berbagai syaratnya, kalian tetap belajar menuntut ilmu, tetap mematuhi kesehatan, dan juga tetap semangat. Walaupun kurikulumnya dipangkas sementara hanya 60%, kalian masih bisa belajar menggunakan sumber-sumber yang lain. Sebagai contoh, menggunakan buku yang mungkin akan segera dipinjami oleh sekolah, atau dari fasilitas yang lain, menggunakan YouTube atau menggunakan Google dengan cara mencari mungkin yang sesuai dengan pelajaran yang diajarkan. Yang penting tetap semangat dalam belajar dan semoga sukses. Demikian yang bisa kami sampaikan. Materi yang cukup singkat ini semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.